Ya, shalom alehem semuanya. Selama beberapa waktu ini saya banyak dikirimi satu link video yang sebenarnya berisi khotbah saya, potongan khotbah saya, di mana di dalam khotbah itu saya menyatakan bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu adalah rasul pendusta, dan karena itu kekristenan tidak lebih daripada sekedar dusta. Data dari Alkitab secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta, dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Nah, rupanya itu sangat-sangat viral. Lalu saya melihat memang viewernya banyak, terus beredar di mana-mana di grup WhatsApp dan lain-lain, makanya sampai ke saya itu juga. Saya juga lihat ada banyak komentar dan ada kira-kira tiga kelompok orang yang berkomentar. Pertama dari pihak Islam yang memuji-muji saya bahwa ini pendetanya jujur, pendetanya akhirnya sadar, pendeta pintar, karena mengakui bahwa Paulus adalah pendusta dan kekristenan tidak lebih dari sekedar dusta, dan berisi doa-doa mereka bahwa ini kayaknya pendeta Isra Soro sudah sedikit lagi mendapat hidayah. Jadi wah, mereka senang ya. Nah, yang kedua itu adalah ada orang-orang Kristen yang mengecam saya. Ya, termasuk ada pendeta juga yang mengecam saya, yang ya intinya adalah merasa bahwa saya sudah tersesat dan lain-lain. Tapi ada juga kelompok yang sadar bahwa tidak mungkin kalau sekian lama mereka mengikuti saya, khotbah-khotbah saya, ya sepak terjang saya, tidak mungkin saya mempunyai pandangan yang demikian. Nah, jadi justru saya kasihan sama pandangan 1 dan 2 itu ya. Yang benar justru adalah yang ketiga. Karena sebenarnya itu memang video yang dipotong, karena dalam video aslinya saya membuat sebuah khotbah, judulnya adalah Paulus Rasul Pendusta, tanda tanya. Karena saya sedang membahas sebuah pandangan dan tuduhan dari suatu video di, kalau saya tidak salah ingat itu di channel Cahaya Islam, yang menuduh Paulus sebagai rasul pendusta. Karena itu saya bahas Paulus rasul pendusta. Lalu sebelum saya bahas, saya mengemukakan dulu apa yang dikatakan oleh Cahaya Islam itu. Cahaya Islam itu mengatakan bahwa Paulus adalah rasul pendusta, dan karena itulah maka kekristenan tidak lebih daripada sebuah dusta. Nah, kalimat saya yang pertama yang menyatakan bahwa itu adalah pernyataan dari Cahaya Islam itu dipotong, yang dibawa pembahasan saya itu dipotong, jadi sisakan yang kalimat itu saja, sehingga seolah-olah sayalah yang mempunyai pendapat demikian. Saudara bisa lihat itu, saya sebenarnya sudah pernah bikin video tanggapan ini ya, ada di YouTube. Saudara cari saja judul yang tadi itu. Ya, shalom. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang kita bahas pagi ini adalah Paulus rasul segala pendusta. Ada tanda tanya di sana ya. Paulus rasul segala pendusta. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman mengirimkan kepada saya satu link YouTube, minta saya untuk melihatnya dan kalau bisa menanggapinya. Dan saya lihat videonya itu dari channel Cahaya Islam yang berjudul Paulus Rasul Segala Dusta. Nah, begitu saya lihat video itu, saya menemukan bahwa pembuat video ini, yakni dari channel Cahaya Islam ini, dia menunjukkan banyak data dari Alkitab
secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Dan setelah saya melihat video ini, saya memikirkan untuk membuat tanggapannya selama beberapa seri. Nah, saya sudah bikin satu ya, tapi saya berpikir juga bahwa dengan waktu yang terbatas dan juga bisa lebih mengajar kita, maka saya memutuskan untuk membahas di dalam khotbah minggu ini. Saudara jangan aneh ya kalau dapat khotbah seperti ini. Mungkin saudara tidak mendapatkan khotbah-khotbah ini di gereja pada umumnya. Saya juga pernah bikin klarifikasi kepada seorang yang namanya Rosalba ya, yang mengatakan bahwa apakah saya menganggap Paulus sebagai pendusta? Nah, itu sudah ada di sana. Jadi ya itu adalah potongan. Nah, karena itulah maka pesan saya untuk yang Kristen-Kristen ini yang kecam saya itu ya, saudara itu kok terlalu gampang dibodohi ya oleh orang-orang biadab dalam Islam itu yang potong video itu ya. Ya, kalau saudara cukup mengenal saya, saudara tahu mustahil saya punya pandangan demikian. Kalau saya punya pandangan begitu ya saya sudah jadi mualaf lah ya. Nah, ada pendeta juga yang WA di salah satu pengurus gereja saya, lalu dilanjutkan pada saya. Itu bagaimana tuh pendeta Esra Suruh, makin terkenal kok makin menyesatkan ya. Nah, saya bilang tolong dia dulu ya, perbaiki dulu otaknya ya. Minimal dia bertanya, jangan menghakimi ya. Apalagi akhirnya penghakimannya jadi salah. Nah, jadi untuk orang Kristen yang mengecam itu, nah saudara perlu tahu ini. Jadi saya bikin klarifikasi ini lagi. Dan jangan terlalu cepat di media sosial sekarang ini, apapun orang bisa lakukan. Apalagi kalau sudah tahu bahwa videonya adalah video yang tidak utuh. Itu bisa saja terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Islam-Islam yang memuji-muji saya nih, ya saya anggap pujian kalian tuh sampah yang tidak dasarkan pada kebenaran. Kedua, yang mengharapkan saya dapat hidayah. Saudara mungkin mimpi di siang bolong ya. Saya nih kalau ngomong hidayah, saya sudah dapat hidayah, dan hidayahnya hanya ada dalam Kristus Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Dalam Yohanes 10, 28, 29 itu ya. Aku memberikan hidup kekal kepada kamu dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Ya kan? Ayat 29-nya, Bapa berkuasa dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi orang percaya saya ini dipegang oleh tangan Yesus dan tangan Bapa. Dan siapa yang bisa merebut keselamatan saya? Nggak bisa. Betapa pastinya keselamatan dalam Kristus. Lalu kalau saya harus meninggalkan iman saya, lalu dapat hidayah Allahnya Islam, lalu masuk, lalu apa jaminan keselamatan saya di sana? Ya, betapa pastinya Tuhan Yesus bilang bahwa kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terus saya tinggalkan ini lalu pergi untuk dapat mudah-mudahan, kemungkinan, insya Allah, semoga, kemungkinan besar. Betapa bodohnya saya. Makanya saya bilang kalau saya sampai lepaskan iman saya ganti dengan yang lain, itu sama dengan buang emas di tangan ganti seng atau ganti aluminium. Itu hal yang mustahil atau hil yang mustahil. Begitu ya. Nah, jadi simpan kembali pujian kalian lah. Pujian kalian tuh nggak tepat sasaran, dan kuburlah harapan kalian supaya saya jadi Islam. Itu mustahil ya. Kecuali kalian bisa meyakinkan saya bahwa ada kepastian keselamatan di dalam agama kalian dan berikan dasarnya dan buktinya. Kalau tidak ya kuburlah mimpi kalian. Jadi sebenarnya mimpi kalian, harapan kalian, dan pujian kalian itu gak lebih daripada sampah. Oke, itu aja klarifikasi saya. Bye-bye.